Halo semuanya, saya Diana Mustakima, mahasiswa jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya dengan nomor induk 08011182227052. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penggunaan rumus Excel pada sebuah data yang diberikan pada saat praktikum. Adapun nantinya untuk penggunaan rumus Microsoft Office Excel ini ada 10 perintah yang akan dilakukan. Oke, untuk lebih lanjutnya silahkan tonton videonya. Adapun perintah yang pertama yaitu menghapus kolom ID pada Microsoft Excel. Caranya yaitu dengan klik kanan, dengan blok kolomnya lalu klik kanan dan delete. Nah, untuk perintah yang kedua yaitu menghapus sebuah sel order pada data tersebut. Langkahnya yaitu dengan mencari sel ordernya itu terdapat di barisan keberapa terlebih dahulu, yaitu dengan Ctrl F, lalu cari data ordernya, kemudian klik kanan lalu delete dan data ordernya akan terhapus. Untuk perintah ketiga yaitu mengubah kolom H dengan ketentuan H kurang dari sama dengan 41 itu mudah, 41 lebih kecil di antara 40 dengan 60 itu baya, dan lebih dari 60 itu tua. Untuk menentukan tipe H ini kita bisa menggunakan rumus formula dari Excel, yaitu dengan menggunakan rumus IF. Adapun rumus formula dari IF ini, IF sama dengan logical test semikolon value if true semikolon value if false. Adapun rumusnya tinggal kita masukkan, yaitu sama dengan IF B2 lebih kecil sama dengan 41 semikolon, dalam petiknya itu mudah, semikolon IF buka kurung B2 karena ini ada interval, maka kita menambahkan rumus N, yaitu dengan B2 lebih besar 41 semikolon lebih kecil sama dengan 60. Terus tutup kurung lalu semikolon lagi, baru nanti kita keterangannya itu baya. Selanjutnya lanjut dengan rumus IF buka kurung B2 lebih besar 60 semikolon dalam tanda petiknya tua, lalu tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, kita hanya perlu melakukan rumus pada kolom pertama saja, sedangkan untuk kolom-kolom selanjutnya tinggal blok semua datanya, maka rumus dari kolom pertama itu akan mengikuti rumus pada kolom pertama. Semua datanya sudah berubah. Kita lanjut ke instrumen yang keempat, yaitu pada kolom hypertension or head, disease, dan stroke, setiap 0 diganti tidak dan setiap 1 diganti ya. Nah, untuk mengubah 0 dan 1 dengan ya atau tidak, kita bikin kolom kosong di sebelahnya, yaitu hypertension heart 1. Nah,
Rumusnya masih sama, yaitu menggunakan rumus IF dari Excel. IF D2 sama dengan 0, karena kan 0 tadi untuk tidak dan satunya untuk iya. Terus semikolon IF D2 sama dengan 1, semikolon petiknya iya. Lalu tutup kurung. Dan tekan enter. Langkahnya sama seperti menentukan type X tadi, yaitu cukup tulis rumus di kolom pertama saja. Untuk kolom-kolom berikutnya itu tinggal melakukan aturan bernomor, yaitu blok rumus di kolom pertama, lalu arahkan kursor ke bagian bawah sampai semua data itu mengikuti rumus yang ada. Selanjutnya untuk kolom heart disease, rumusnya sama, menggunakan rumus IF pada Microsoft Office Excel juga. Hanya saja berbeda nanti di bagian kolom dan barisnya karena kita menyesuaikan dengan kolom pada heart disease. Baiklah, pada kolom kosong ini kita tulis heart disease 2. Terus tulis rumusnya sama dengan IF F2 sama dengan 0, semikolon, tanda petik, tidak, lalu semikolon IF F2 sama dengan 1, semikolon, tanda petik iya, lalu tutup kurung dan tekan enter. Langkahnya masih sama untuk menentukan tipe dari mengubah 0 menjadi ya atau 0 menjadi tidak dan 1 menjadi iya. Langkahnya sama, yaitu tinggal blok rumus pertama lalu arahkan kursor ke bagian bawah untuk menentukan rumus pada kolom-kolom berikutnya. Instrumen yang kelima yaitu instruksinya pada kolom every merit setiap yes diganti ya dan setiap no diganti belum. Nah, untuk itu rumusnya masih sama, yaitu menggunakan rumus IF pada Microsoft Office Excel, di mana sama dengan IF H2 sama dengan dalam petik itu yes, semikolon, dalam petik itu ya, semikolon dan belum. Nah, langkahnya sama, yaitu untuk memasukkan kolom-kolom berikutnya tinggal arahkan kursor sampai batas bawah data dan semuanya akan berubah. Oke, kita lanjut ke perintah yang keenam, yaitu pada kolom work type, hitung persentase banyaknya kemunculan private. Apabila lebih banyak dari yang lain, maka kolom tersebut dihapus. Jika tidak, pada setiap baris berisikan private, barisnya dihapus. Nah, karena di sini kita diperintah, diinstruksikan untuk menentukan jumlah persentase dari private terlebih dahulu, maka kita akan menggunakan rumus kontip dibagi konta. Yang pertama, kita harus membuat kolom kosong terlebih dahulu dengan kita isi nama itu type 2, lalu kontip sama dengan kontip J2, masukkan J2 dan batas akhirnya data tersebut
J 5110, lalu masukkan private-nya, kemudian semikolon, tutup kurung terlebih dahulu. Karena rumusnya itu tadi kuanti per kuanta, maka kita bagikan dengan kuanta. Masukkan batas awal sampai batas akhir dari data tersebut. Nah, setelah itu tekan enter dan akan memperoleh hasil hitungan perhitungan jumlah private pada kolom. Nah, karena di sini masih berupa desimal, maka kita akan ubah hasil tersebut ke dalam bentuk persen terlebih dahulu. Caranya, blok hasil yang diperoleh, kemudian masuk ke menu bar, lalu masuk ke menu submenu barnya dan pilih datanya berupa persentage. Nah, maka kita memperoleh hasil dari data tersebut 57%. Pada perintah tadi dikatakan, apabila data private itu lebih banyak dari yang lain, maka kolom work type-nya akan dihapus. Nah, karena perolehan hasil dari rumus tadi menunjukkan bahwa data yang berisikan private itu lebih dari 50%, maka kolom work type-nya akan kita hapus, yaitu dengan cara klik kanan, lalu pilih delete. Oke, kita lanjut ke instruksi berikutnya, yaitu pada kolom resident type tidak diberlakukan apapun. Jadi, kolom resident type-nya itu kita biarkan saja. Kita lanjut ke instruksi yang ke-8, yaitu pada kolom AVG glucose level, ketentuannya itu X lebih kecil sama dengan 14 sama dengan normal, 114 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 140 itu pre-diabetes, dan 140 lebih besar dari X itu diabetes. Untuk menentukan keterangan dari AVG glucose ini, dari data tersebut kita menggunakan rumus Microsoft Excel, yaitu IF dengan rumus formulanya IF logical test semikolon value IF true semikolon value IF false. Nah, untuk menentukan data tersebut kita masukkan rumusnya sama dengan IF. Terus batas awal dari datanya itu K2 lebih kecil sama dengan 114 semikolon, dalam tanda petiknya itu normal, kemudian semikolon. Karena pada ketentuan yang kedua ini ada rentan, maka kita akan menggunakan rumus IF dan rumus N, yaitu IF buka kurung N, lalu buka kurung K2 lebih besar lebih besar 114 semikolon K2 lebih kecil sama dengan 140. Untuk keterangannya itu pre-diabetes. Lalu kita masukkan lagi rumus EF-nya, yaitu buka kurung K2 lebih besar 140 tutup semikolon keterangannya diabetes, lalu tutup kurung,
dan tekan enter. Sama seperti mohon maaf, ada kesalahan rumus sepertinya. Oke, kita lanjut instruksi yang ke-9, yaitu pada kolom BMI jika selain numerik maka barisnya dihapus. Untuk itu kita harus memfilter datanya terlebih dahulu dengan klik filter kolomnya, kemudian pilih select all, kemudian kita centang pada bagian NA-nya saja karena kita nanti akan menghapus filter data yang berisi numerik. Setelah itu kita blok semua datanya. Lalu klik kanan, kemudian delete from. Maaf, sepertinya laptopnya tidak bisa menjalankan proses delete-nya. Nah, ini sudah bisa. Kemudian kita hapus filternya terlebih dahulu. Nah, jadi pada kolom BNI ini tidak ada lagi data yang bukan numerik. Kemudian untuk menentukan ketentuan X lebih kecil sama dengan 18,5 itu kurang. 18,5 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 22,9 dan 22,9 lebih kecil X itu overwrite. Jadi kita harus membuat kolom terlebih dahulu dengan kita tulis namanya ketentuan BMI dan langkahnya masih sama, yaitu menggunakan rumus IF buka kurung M2 lebih kecil sama dengan 18,5 semikolon dalam tanda petiknya itu kurang, semikolon IF. Karena ini menggunakan rentan, maka kita menggunakan rumus N, yaitu IF buka kurung N buka kurung M2 lebih besar 18,5 semikolon M2 lebih kecil sama dengan 22,9 lalu tutup kurung, kemudian semikolon masukkan datanya berupa normal, kemudian IF, maaf saya tadi lupa menambahkan tanda petik di bagian normalnya, kemudian IF M2 lebih besar 22,9 semikolon overwrite
lalu tutup, kemudian enter. Nah, untuk mengisi ketentuan BMI pada kolom kedua sampai kolom yang terakhir, cukup dengan blok rumus pada kolom pertama, kemudian arahkan kursor hingga semua data terisi. Kita lanjut ke instruksi yang ke-10, yaitu pada kolom smoking status, apabila unknown-nya lebih banyak daripada yang lainnya, maka kolom dihapus. Apabila tidak, maka baris yang berisikan unknown dihapus dan diganti isi tersebut dengan ketentuan yang ada. Jadi langkahnya yaitu yang pertama, kita akan menentukan persentase dari unknown terlebih dahulu dengan rumus kuanti per kuanta. Lalu kita menemukan hasilnya yaitu 30%. Nah, karena jumlah unknown ini lebih sedikit, maka kita akan memfilter data unknown terlebih dahulu. Select all, lalu pilih unknown. Oke. Nah, kemudian kita akan menghapus karena data tadi kurang lebih sedikit, maka kita hanya akan menghapus baris unknown-nya saja. Blok semuanya. Lalu klik kanan. Kita Ctrl Z terlebih dahulu. Lalu delete row. Karena datanya begitu banyak, jadi kita membutuhkan waktu untuk memfilter data-data tersebut. Nah, di sini barisan namanya sudah, maka kita hapus filternya, yaitu dengan select all. Kemudian kita akan hapus kolom statusnya. Oke, setelah kita memfilter dan menghapus kolom unknown-nya, kita akan merubah statusnya, yaitu dengan menggunakan rumus if pada Microsoft Office Excel, itu sama dengan if 02 sama dengan keterangannya reverse block itu sama dengan 1, if 02 smoke formally smoke itu 2, terus if O2 never smoke itu 3, lalu tekan enter. Sama seperti langkah-langkah pada perintah sebelumnya, untuk menentukannya cukup. Oke, langkah yang terakhir adalah kita akan mengubah kolom pada struk 2 itu dengan rumus pada Microsoft Excel. Oke, semua datanya sudah kita isi berdasarkan perintah, berdasarkan 10 instrumen. Langkah berikutnya adalah kita blok semua data, kemudian home, kita rapikan datanya,
agar datanya terlihat lebih rapih. Oke, cukup sekian video penjelasan dari saya mengenai beberapa instruksi perintah pada Microsoft Office Excel yang menggunakan rumus fungsi matematik dan statistik, dan juga menggunakan rumus logika atau IF. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.